Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta akan membawakan materi tentang waspadai hipertensi. Dengan anggota kelompok yaitu Anissa Firdaus C4 101 810, Rahmawati Setianingrum C4 101 814, Sarsa Sahila Dwinanda C4 101 820, Vella Arneta Putri C4 101 846, Bagas Hermawan Atmajati C4 101 860, Melinia Suci Ramadhani C4 101 861, Febriani Azhara C4 101 864, Revo Nur Kusuma Ardi C4 101 866, Enggin Putri Edita C4 101 817, Retno Listio Rini C4 101 860, Maria Alna Priska C4 102 011 40. Hipertensi adalah ketika tekanan darah terlalu tinggi. Hipertensi didiagnosis jika ketika diukur pada 2 hari yang berbeda, pembacaan tekanan darah sistolik pada kedua hari adalah lebih dari 140 mmHg dan atau pembacaan tekanan darah diastolik pada kedua hari adalah lebih dari 90 mmHg. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa tekanan darah yang normal untuk orang dewasa adalah pada angka sekitar 120/80 mmHg. Seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi jika hasil pengukuran tekanan darah lebih dari 130/90 mmHg. Hipertensi beresiko menyebabkan komplikasi penyakit dalam jangka panjang. Hal ini pun dapat memberikan pengaruh buruk pada organ tubuh. Pada pengidap hipertensi, jenis komplikasi yang sering terjadi adalah kerusakan pada pembuluh darah. Klasifikasi hipertensi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan penyebabnya, yaitu ada hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Lalu, berdasarkan derajat tekanan darah, itu ada optimal, normal, high normal, dan hipertens. Lalu, penyebab terjadinya hipertensi primer pada kebanyakan orang dewasa tidak diketahui secara pasti. Hipertensi primer itu cenderung berkembang secara bertahap selama bertahun-tahun. Lalu hipertensi sekunder itu cenderung muncul tiba-tiba dan menyebabkan tekanan darah itu lebih tinggi daripada hipertensi sekunder. Berbagai kondisi yang dapat menyebabkan hipertensi sekunder yaitu yang pertama masalah ginjal, yang kedua tumor kelenjar adrenal, yang ketiga masalah tiroid, yang keempat cacat bawaan pembuluh darah, yang kelima atau yang terakhir obat-obatan seperti KB, obat flu, dan lain-lain. Selanjutnya ada diagnosis hipertensi. Nah, diagnosis hipertensi ini ada bermacam-macam kategori. Yang pertama itu kategori normal, sistolik itu kurang dari 120 dan diastolik kurang dari 80. Lalu ada kategori prahipertensi, yaitu sistolik 120 sampai 139, diastolik 80 sampai 89. Lalu ada kategori hipertensi tahap 1. Sistolik yaitu 140 sampai 159 dan diastolik 90 sampai 99. Lalu selanjutnya ada kategori hipertensi tahap 2 yaitu sistolik lebih dari 180 dan diastolik lebih dari 100. Lalu ada gejala hipertensi. Tanda dan gejala hipertensi yang pertama sakit kepala seperti pusing dan migrain. Yang kedua rasa berat di tengkuk. Yang ketiga susah tidur. Yang keempat tinnitus atau telinga berdenging. Yang kelima palpitasi atau berdebar-debar. Yang keenam pemandangan mata berkunang-kunang. Yang ketujuh nokturia.
Penyakit yang disebabkan oleh hipertensi ada stroke, gagal jantung, penyakit pada ginjal, aneurisma aorta, demensia, penyakit pada mata, dan sindrom metabolik. Faktor resiko. Faktor resiko yang dapat dimodifikasi termasuk diet yang tidak sehat, konsumsi garam berlebihan, diet tinggi lemak jenuh dan lemak trans, asupan buah dan sayuran yang rendah, aktivitas fisik yang kurang, konsumsi tembakau dan alkohol, dan kelebihan berat badan atau obesitas. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi termasuk riwayat keluarga hipertensi, usia di atas 65 tahun, dan penyakit yang ada bersama seperti diabetes atau penyakit ginjal. Tips untuk mencegah hipertensi yaitu cemerlang. Cek tekanan darah secara rutin, menerapkan gaya hidup sehat serta mengelola stres, rajin minum obat, lakukan aktivitas fisik berupa bersepeda dan lari, abaikan kebiasaan merokok, natrium atau garam dibatasi maksimal 1 sendok teh per hari, gunakan pengaturan energi dengan senam hipertensi. Kapan kita harus ke dokter? Seseorang yang mengalami hipertensi harus segera ke dokter. Jangan tunggu beberapa gejala muncul baru memutuskan untuk ke dokter. Harus segera melakukan beberapa perawatan agar hipertensi tidak menjadi gangguan kesehatan lain. Mungkin juga Anda membutuhkan obat. Jangan menunggu ada gejala, karena hipertensi biasanya tidak menimbulkan gejala. Kalau sudah muncul gejala sesak dan lain-lain, mungkin sudah mengalami hipertensi cukup lama atau parah. Perilaku layak hipertensi. Yang pertama, rutin mengkonsumsi obat dan vitamin yang dianjurkan. 2. Melakukan cek tekanan darah secara rutin minimal 1 bulan sekali. 3. Meluangkan waktu 5-10 menit per hari untuk melakukan gerakan peregangan, berjalan kaki di pagi hari dan yoga. 4. Tidak boleh makan garam, daging kambing yang banyak mengandung minyak dan mengurangi makanan bertepung. 5. Meluangkan waktu untuk istirahat atau santai. Baik, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.